Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Info Pendidikan bersama Pakar Jono. Kali ini saya akan berbagi bagaimana untuk bisa mendapatkan aplikasi, langkah-langkahnya seperti apa, dan penggunaan aplikasinya seperti apa. Untuk itu ikuti video ini sampai selesai, dan jangan lupa yang belum subscribe silahkan klik subscribe, like, komen, dan share agar mendapatkan info-info berikutnya di channel ini. Oke. Yang pertama untuk registrasi buka di s.id _aplikasi_pendidikan. Setelah itu langsung diklik begitu, di browsing di Google Chrome juga bisa langsung. Kalau pakai HP langsung bisa seperti itu. Kemudian pilih aplikasi nomor 2 di daftar ini. Yang nomor 2 itu adalah aplikasi asesor akreditasi. Kemudian silakan diisi yang pertama checklist untuk emailnya untuk pengiriman bukti transfer. Bukti penerimaannya, tanda terimanya nanti dikirim ke email. Isi semua. Kemudian di sini ada berapa yang harus ditransfer. Kemudian silahkan ditransfer dulu. Kemudian bukti transfernya di screenshot atau diupload. Kemudian ditambahkan file. Klik tambahkan file. Kemudian setelah itu langsung kirim. Oke, selesai. Selanjutnya Anda akan mendapatkan tanda terima yang dikirim ke email tadi ya, dibuka di inbox atau di spam, nanti dapat tanda terima seperti ini. Nah, di tanda terima nanti di situ ada link yang bisa diklik untuk masuk grup. Nanti silahkan diklik untuk bisa masuk grup. Nah, seperti itu caranya untuk masuk grup, teman-teman. Sehingga nanti akan mendapatkan banyak informasi di dalam grup tersebut. Selanjutnya Anda akan mendapatkan aplikasinya akan dikirim melalui WA, nanti bisa WA pribadi maupun yang di grup. Nah, silahkan di-download, misalkan seperti ini di grup, di-download gitu ya. Nah, silahkan di-download. Kemudian kalau sudah terdownload, Bapak Ibu, nanti langsung dibuka di di-download ya. Di sini di tempat download itu. Nah, di-download. Nah, di sini ternyata sudah ada nih. Yang sudah terdownload. Nah, tapi jangan langsung dibuka caranya, teman-teman, langsung di unblock. Nah, cara unblocknya klik kanan ya, di tempat yang barusan di-download tadi klik kanan, kemudian ada tulisan properties, diklik properties, kemudian di bawah ada tulisan unblock, itu di checklist, kemudian oke. Nah, seperti itu caranya unblock, teman-teman. Nah, setelah di unblock, Bapak Ibu bisa buka di aplikasi, diklik 2 kali gitu. Nah, diklik 2 kali, nunggu. Nah, seperti ini nanti dia minta password. Nah, passwordnya adalah NIA masing-masing ya. Nanti silakan dibuka terus langsung oke, maka akan kebuka. Begitu cara membuka aplikasinya. Oke, selanjutnya kalau sudah terbuka, pertama-tama yang harus kita siapkan nanti bisa lihat di petunjuk, diklik tapi nanti di sini ya, di petunjuknya ya. Nah, yang saya lanjutkan untuk petunjuknya nanti dilihat karena itu bentuknya di YouTube divideokan, jadi silahkan langkah-langkahnya diikuti di situ. Oke, kemudian selanjutnya untuk data asesor, diklik data asesor. Nah, di sini data asesor, teman-teman, tergantung asesor. Misalkan kita yang punya aplikasi ini pada saat itu menjadi asesor B, maka pilih di sini pilih asesor B. Tapi kalau milih asesor, kebetulan kita sebagai asesor A, maka kita pilih asesor A. Nah, ketika kita sebagai asesor A, maka kawan kita asesor B, nanti ditulis nama dan nianya gitu ya. Kemudian kalau misalkan kita milih B, kita posisi B, maka kawan kita menjadi asesor A. Itu yang pertama. Kemudian untuk data sekolah, silakan pertama di jenjangnya ditentukan dulu, jenjangnya SD, SMP, terus semuanya diisi. Nanti ada pilihannya, pilih dinaikkan, turun, bisa ya, pilihannya udah lengkap untuk semua sekolah ada. Kemudian nama sekolahnya diketik, nama sekolahnya, NPSN, alamat, nama kepala sekolah, saran saya untuk menggunakan huruf kapital ya. Kemudian NIP-nya, kemudian tempat tanda tangan. Nah, tempat tanda tangan biasanya nama kecamatan atau nama desa, tergantung yang biasa digunakan. Kemudian tanggal visitasi yang hari pertama, nanti tanggal mulai jam berapa, dan kemudian yang hari kedua itu ditutup tanggal berapa, nanti diisi di sini ya, seperti itu. Kemudian setelah itu nanti fakta integritas tinggal print saja, tapi jangan lupa nanti tanggalnya disesuaikan, di sini tulis tanggalnya, tanggal hari itu tanggal berapa. Kemudian berikutnya daftar hadir pembukaan, nanti tinggal ini diisi nama guru, di sini jabatannya adalah guru dan lain sebagainya.
Kemudian daftar penutupan, daftar hadir juga sama, dibuat di sini tinggal print. Kemudian berita acara. Nanti berita acara itu diisi, disesuaikan dengan ini nomor SK-nya, SK pemberian tugasnya silahkan diisi di situ. Begitu untuk langkah untuk di data umum. Jadi setelah di data umum kita masuk ke instrumen ya. Silahkan nanti ini ada instrumen untuk umum, instrumen untuk SMK, kemudian SLB dan kesetaraan semua sudah ada ya. Pertama adalah pravisitasi. Nah, sini diklik di pravisitasi paling pojok kiri atas ya, pravisitasi. Di sini apa yang harus diisi? Sini petunjuknya sudah lengkap. Dan petunjuk umumnya ada di sini, ada klik di sini, nanti akan muncul di butir 1 itu apa saja, yang dilihat dokumen apa saja sudah ada di sini. Jadi Bapak Ibu nggak bingung ya, tinggal klik di sini, balik, kalau balik ke sana klik di sini lagi. Nah, kita kembali eleksi. Gitu ya. Terus misalkan kita sampai di butir 4, nanti silakan pengen petunjuk umumnya, lihat di sana butir 4. Pengen balik klik di sini lagi, maka akan kembali ke sini lagi. Nah, begitu caranya Bapak Ibu untuk kita pengisian pravisitasi ini dilakukan sebelum kita datang ke sekolah. Kemudian pada saat kita sudah mendapatkan data dari pravisitasi, nanti kita lihat di form 3.2. Nah, di form 3.2 ini semua hasil yang tadi kita hasil pravisitasi kita masuk yang di tengah ini. Rekapnya ada di sini. Dan teman-teman harus menuliskan di sini kira-kira nanti pada saat visitasi mau ngapain. Ini sudah ada catatan-catatan yang harus dilakukan oleh asesor. Jangan lupa ini diedit ya teman-teman, nanti diedit disesuaikan dengan yang akan dilakukan berdasarkan temuan-temuan Bapak Ibu. Nanti sudah ada lengkap, udah isinya udah lengkap. Jangan pula nggak diedit sama sekali. Wajib diedit sesuai dengan temuan Bapak Ibu. Apa yang harus dilakukan, begitu ya? Seperti itu. Nah, ini akan memudahkan Bapak Ibu karena semua sudah ada contoh-contoh penulisan sudah lengkap ya. Kemudian setelah itu kita langsung pada saat visitasi pada tanggalnya nanti langsung penggalian data. Ini butir 1 sampai 14 di sini. Silahkan diklik di butir 1 contohnya. Nah, di sini di butir 1 misalkan ada penggalian data misalkan terkait yang butir 1 indikator 1 ini telah dokumen kalau ada silakan. Yang mendukung bahwa sekolah menciptakan interaksi seperti indikator tadi. Apa kira-kira dokumen yang mendukung itu? Silakan diisi kalau ditemukan, gitu ya. Kemudian berikutnya kalau kita wawancara yang kuning ini adalah wawancara dengan guru, yang hijau wawancara dengan siswa warnanya, yang warna biru wawancara dengan kepala sekolah ya. Itu yang nanti harus ditanyakan wawancara, apa yang harus tanya, petunjuknya sudah ada di sini. Kalau Bapak Ibu kebingungan, lihat petunjuk di butir 1 klik. Nah, nanti ada petunjuk bagaimana pertanyaannya seperti apa sudah ada di sini ya. Semuanya teman-teman sudah sangat lengkap sekali. Kembali ke tempat yang tadi. Begitu juga kita ke butir 2, sama nanti ngisi seperti itu. Ini dokumen hasil pravisitasi yang warna kuning ini nggak bisa diisi karena udah berdasarkan hasil pravisitasi. Nah, yang pada saat visitasi yang putih ini yang bisa diisi. Kemudian nanti ada, nah ini ada wawancara dengan kepala sekolah, guru ini wawancara dengan siswa gitu ya. Dan kalau nanti ada observasi warnanya ungu ini adalah observasi ya. Ini yang harus dilakukan oleh para asesor ya, seperti itu. Kemudian Bapak Ibu setelah selesai dari 1 sampai 14 sudah selesai, berarti Bapak Ibu sudah bisa melakukan penilaian. Penilaiannya di sini, penilaian Sispena di sini ya, di butir 1. Nah, di sini Bapak Ibu hasil catatan tadi terekam semua di sini. Otomatis sudah ada di sini semua. Jadi misalkan Bapak Ibu pengen nanti per indikator ya, indikator yang pertama menciptakan interaksi. Apakah di sekolah itu guru bisa menciptakan interaksi yang setara dan saling menghargai antara siswa dan guru? Ada enggak? Ya enggak. Bapak Ibu mengatakan iya, nanti bisa ngelihat di sini. Ini catatan. Oh, ini iya bener nih, kita checklist gitu ya, huruf V gitu ya. Ini kita checklist. Tapi ini kayaknya kurang pantas untuk data di sini. Misal ya nggak usah di checklist ya. Ini akan ngikut sendiri. Tapi ini benar-benar temuan Bapak Ibu ya, profesional Bapak Ibu ini hanya membantu saja ya untuk mendokumentasikan. Tapi profesionalitas itu di tangan Bapak Ibu sebagai asesor ya. Kemudian kalau misalkan ternyata di sini tidak memenuhi, Bapak Ibu jangan pilih iya, pilihnya tidak. Nah, dipilih tidak begitu. Nah, kalau tidak maka temuannya apa? Oh, ternyata di sekolah ini belum memiliki apa, gurunya belum melakukan ini, siswanya tidak melakukan ini, dokumen tidak ada. Itu ditulis semua di sini. Yang tidak, tapi yang nulisnya tidak. Guru belum ini, atau siswa belum ini, atau guru tidak memiliki ini, dan seterusnya. Nanti ini akan menjadi jawabannya. Inilah alasan
yang nanti sebagai dasar Bapak Ibu untuk membuat alasan pada saat mengklik ya atau tidak di Sispena. Nanti tinggal copy paste di pastenya di Sispena, yaitu paste as plain text. Nah, seperti itu nanti akan bisa dipastekan hasil di sini. Tapi ini benar-benar hasil temuan Bapak Ibu, bukan ngarang, bukan nyuntuh, bukan ganti gitu ya. Makanya ini saya kosongkan. Ini hanya untuk membantu membuat laporan begitu ya, Bapak Ibu, seperti itu. Lakukan butir 1, butir 2 dan seterusnya sampai berikutnya. Nah, nanti sampai butir terakhir, Bapak Ibu, setelah itu Bapak Ibu bisa buka di sini. Nah, ini nilai, ini adalah estimasi, karena di Sispena tidak ada, Bapak Ibu, dan tidak sampai hari ini juga tidak ditemukan rumus-rumusnya apa. Ini hanya estimasi saja, kemungkinan gitu ya. Tapi ini tidak bisa dijadikan patokan, Bapak Ibu, ini hanya estimasi. Karena kita di komponen 4 itu terkait dengan hasil nilai rapot pendidikan, kita juga tidak tahu. Nanti cara pengisiannya, pada visitas itu berapa persentase, kita nggak tahu ya dalam hal ini hanya simulasi saja. Misalkan di sini ternyata 85%, berarti yang rapot pendidikan 15%. Kalau ini 80% misalkan, berarti rapot pendidikannya 20%, gitu ya. Seperti itu. Hasil nilai ini berapa? Nanti akan terhitung sendiri, perkiraan akan dapat nilai apa? B. Ini hanya kira-kira, gitu. Karena nggak ada rumusnya. Ini menurut perkiraan saya saja ya. Jadi ini bukan patokan, tapi ini hanya kira-kira, oh nilainya kira-kira sekian, begitu ya. Kemudian terakhir untuk komponen ini ada rekomendasi atau catatan, jangan lupa catatannya juga sudah direkap secara otomatis. Kemudian komponen 2 juga ada, dan kalau ada nanti catatan yang memang harus segera ditindaklanjuti, nanti Bapak Ibu bisa ditindaklanjuti di sini ya. Misalkan ada yang belum ditindaklanjuti, ini adalah direkomendasi. Kemudian yang di komponen 3 juga demikian. Nah, begitu langkah-langkahnya Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu nanti bisa menggunakan aplikasi ini dengan mudah untuk membantu Bapak Ibu biar nggak puyeng ya. Ini sekali lagi, aplikasi ini hanya membantu untuk membuat laporan, tapi profesionalitas seorang asesor di tangan Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu memang sudah siap jadi asesor, harus siap-siap bagaimana untuk penggalian data yang baik dan apa. Ini hanya untuk mendokumentasikan saja. Mudah-mudahan manfaat. Jangan lupa untuk yang belum subscribe, silahkan klik subscribe, like, komen, dan share.